hari ini. Baik, persiapkan materi, persiapkan buku tulis kalian, catatan, pulpen untuk mencatat materi yang akan diterangkan hari ini. Dikarenakan nanti pertanyaan di Google Form atau link tugas, jawabannya berada di materi ini semua. Jadi tidak ada yang boleh kurang satu kata pun nanti jawabannya. Jadi siap, kalian perhatikan, kalian dengarkan, kalian lihat materi yang akan ibu terangkan hari ini. Siap? Baik, kita akan belajar tentang teks eksposisi, yaitu menyimpulkan isi paragraf teks eksposisi. Nah, kemarin sudah Ibu terangkan tentang pengertian teks eksposisi. Nah, sekarang Ibu terangkan apa yang dimaksud dengan paragraf. Ya, paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok. Di dalam paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Ada beberapa jenis paragraf yang pola pengembangannya berbeda, yang memungkinkan peletakan kalimat utama yang berbeda. Kenapa? Karena di dalam paragraf, kalimat utama itu berada di dua tempat, yaitu kalimat utama berada di awal paragraf dan berada di akhir paragraf. Nah, jelas ya. Nah, sedangkan dalam paragraf itu ada dua kalimat. Dinamakan dua kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Kita lihat. Ya, apa itu? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam satuan paragraf. Nah, jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran, ide pokok, gagasan utama, sama. Kalau ada yang bertanya, Bu, apa yang dimaksud pikiran utama? Bu, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Bu, apa yang dimaksud gagasan utama? Itu sama, tetapi bahasanya yang berbeda. Nah, jadi kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jelas ya? Nah, berada di mana kalimat utama? Ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, sedangkan kalimat penjelas itu apa? Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Jadi kalimat penjelas yaitu kalimat yang bersifat khusus, berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada suatu paragraf. Contohnya seperti apa? Misalnya, Andi menjadi juara umum di sekolah. Nah, Andi menjadi juara umum di sekolah. Dia setiap hari selalu belajar dengan tekun. Andi tidak pernah bolos sekolah. Di sekolah, Andi selalu bertanya kepada guru tentang suatu materi yang tidak dia pahami.
Nah, itu kan berarti Andi menjadi juara umum di sekolah itu adalah kalimat utama. Dijelaskan kenapa dia bisa. Nah, Andi rajin belajar, Andi selalu masuk sekolah, Andi selalu menanyakan materi pelajaran kepada guru. Nah, itu yang dinamakan kalimat penjelasnya. Menjelaskan si kalimat utama. Tuh maksudnya, Nak. Nah, sekarang di sini ciri-ciri dari kalimat utama. Satu, kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Dua, kalimat utama merupakan suatu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung, baik penghubung antar kalimat maupun penghubung antar intrakalimat. Biasanya kalimat utama terletak di awal, namun pada kalimat induktif kalimat utama terletak di akhir. Nah, ada kata kuncinya kalau di akhir. Bisa berupa sebagai kesimpulan. Jadi, dengan demikian, nah itu berarti menyatakan kalimat utamanya berada di akhir. Mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Itu namanya kalimat utama. Lanjut, ciri-ciri kalimat penjelas. Kalimat penjelas bersifat khusus. Kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. Nah, kalau kalimat utamanya di akhir, berarti penjelasan terlebih dahulu. Kalimat penjelas isinya berupa uraian pendukung, berupa contoh, data, fakta, dan opini. Kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, maknanya menjadi tidak jelas jika dipisahkan menjadi satu kalimat utuh tanpa kalimat utama atau kalimat penjelas lainnya. 5. Kalimat penjelas merupakan kata penghubung seperti bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, contohnya, dan lain-lain. Jelas? Nah, itu yang dinamakan ciri-ciri dari kalimat penjelas. Nah, di sini paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Jadi, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Ada 3. Apa saja? 1. Deduktif. 2. Induktif. 3. Campuran. Apa itu deduktif? Apa itu induktif? Apa itu campuran? Kita lihat di selanjutnya. Oke, di sini. Paragraf deduktif adalah merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jadi, deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, di sini ada contoh. Silakan kalian lihat, kalian baca, ya. Nah, di sini tentang apa? Lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Populasi penduduk yang bertambah mengakibatkan pembangunan semakin banyak. Nah, berarti itu masuk apa? Sebagai apa? Penjelas. Kalimat utamanya yang mana? Awal. Lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Kenapa bisa menyempit? Nah, dijelaskan kan? Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Itu adalah kalimat penjelas sampai akhirnya. Sekarang banyak ditemui sawah-sawah yang bukan ditanami padi,
melainkan ditanami tembok-tembok beton perumahan. Nah, itu yang dinamakan penjelas. Jadi kalimat utamanya berada di atas atau di awal, yaitu lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Oke, paham? Sudah dicatat? Oke, kita kembali lanjut, yaitu paragraf induktif. Nah, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kebalikannya si deduktif. Kalau tadi deduktif berada di awal paragraf. Nah, kalau induktif berada di akhir paragraf. Nah, di sini contohnya, silakan kalian baca. Nah, di mana kalimat utamanya? Di akhir. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah. Itu adalah kalimat utamanya. Apa? Nah, di sini dijelaskan siswa sering tidak konsisten atau konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Kondisi ruangan yang tidak nyaman. Kemampuan guru menyampaikan materi yang kurang profesional. Kurangnya kesadaran belajar mandiri pada siswa juga turut memparahkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, itu yang dinamakan kalimat penjelas. Jelas ya? Yang terakhir, paragraf campuran. Nah, di sini paragraf campuran terdiri dua kalimat. Ada kalimat utamanya di awal dan kalimat utamanya di akhir. Ya, kalian baca, Ibu beri waktu. Sudah? Nah, apa kalimat utamanya? Dia ada di awal dan akhir. Siswa mesti rajin membaca buku dan jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Nah, kalau kalian ingin mengetahui kalimat campuran itu seperti apa? Kalimat campuran itu memiliki dua kalimat utama. Bila pada kalimat awal membahas sesuatu, nah, kalimat terakhir pun dibahas kata yang sama pada kalimat utama atasnya. Jadi contoh di sini, siswa mesti rajin membaca buku. Ini tentang buku kan? Diulang kembali. Jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Nah, itu kan kalimatnya diulang kembali. Nah, berarti itu namanya paragraf campuran, memiliki dua kalimat utama. Jelas ya? Paham ya? Oke, sudah dicatat? Oke. Baik, alhamdulillah materi hari ini sudah Ibu terangkan. Semoga kalian paham, jelas, sehingga bisa menjawab semua pertanyaan nanti di link. Kalian lihat pertanyaannya. Ingat ya, ditulis. Ya, bukan di foto. Ditulis kembali di link. Selain tadi kalian sudah mencatat di buku catatan, di link kalian ditulis kembali, bukan di foto. Paham? Oke. Baik, cukup sekian materi dari Ibu pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di hari Senin yang akan datang. Bye-bye.